Shalom Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semuanya? Saya yakin dan percaya kita tetap dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Sampai kita percuma dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Inilah iman pengharapan kita. Iman yang diuji, iman yang semakin dimurnikan. Di tengah-tengah zaman akhir ini Bapak Ibu Saudara, kita semakin dimurnikan. Dan tentunya kita juga semakin dikuduskan oleh firman Tuhan. Amin. Hari ini kita kembali lagi belajar firman-Nya, yaitu khotbah Yesus di atas bukit. Dan ini mengandung makna yang besar Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena di sana Yesus berkata berbahagialah. 9 kali Yesus berkata berbahagialah. Dan yang ke-10 dia berkata bersukacita dan bergembiralah. Ini adalah puncaknya. Dan hari ini adalah bagian terakhir. Puncak di mana Yesus berkhotbah di atas bukit. Dan ini menjadikan satu daya tarik bagi setiap orang. Karena kita tahu dan jujur, semua orang merindukan apa yang namanya kebahagiaan. Ya, dalam hidup ini setiap orang, bahkan seluruh makhluk, ingin merasakan satu kebahagiaan. Dan Yesus memberikan kebahagiaan berbeda dengan yang dunia tawarkan. Ya, memang kita sebagai pengikut Kristus, kita tidak bisa lepas dari apa yang namanya penderitaan selama di bumi. Ingat, selama di bumi. Kita tetap akan mengalami apa yang namanya persoalan, diperhadapkan dengan tantangan. Ya, bahkan godaan, ujian. Kita tidak bisa lepas daripada itu. Tapi percayalah, ketika kita belajar tentang makna khotbah di atas bukit, kalimat berbahagialah ini yang menjadi jaminan kita bisa mengalahkan segala tantangan zaman, termasuk mengalahkan diri kita sendiri Bapak Ibu Saudara. Musuh terberat bukan setan, musuh terberat bukan masalah, tetapi diri kita, keinginan kita sendiri yang seringkali menjadi penghambat untuk kita semakin dekat dengan Tuhan. Oleh sebab itu kata berbahagialah ini berbicara tentang pribadi Tuhan sendiri. Karena dia adalah kebenaran. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Atau kebahagiaan, atau sukacita. Kerajaan Allah berbicara bukan soal makanan dan minuman. Tetapi soal damai sejahtera. Karena di dalamnya ada kebenaran. Sehingga ketika kita hidup dalam kebenaran, kita akan merasakan damai sejahtera. Amin Bapak Saudaraku. Mari kita akan kembali lagi belajar firman Tuhan yang meneguhkan, firman Tuhan yang menguatkan. Dan ini adalah satu pengajaran yang sempurna yang Yesus ajarkan bagi para pengikutnya. Teringat 10 hal, saya teringat akan 10 tulah yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan Firaun dan orang-orang Mesir. Ketika Tuhan mengingatkan Firaun, dia terus berkeras. Sampai Tuhan berkata, aku akan mengeraskan. Itu memang bukan berasal dari Tuhan. Tapi memang Tuhan tahu bahwa Firaun mengeraskan hatinya sendiri. Oleh sebab itu jika hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan, mari kita lembutkan hati kita. Biarlah Tuhan yang membentuk hidup kita. Melalui ujian iman, tantangan zaman, justru iman kita semakin dimurnikan. Amin. Mari kita akan melihat Matius pasal 5 ayat 11 sampai yang ke-12. Firman Tuhan berkata, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Ayat 12, bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Tuhan menyampaikan hal ini kepada murid-muridnya pada waktu itu, supaya mereka sadar, sampai dia nanti datang yang kedua kali. Masa sukar akan terus dialami oleh orang-orang percaya. Tidak bisa kita hindari. Minggu lalu kita diingatkan, berbahagialah mereka, orang-orang yang dianiaya oleh karena kebenaran. Siapa kebenaran itu? Yesus sendiri. Bagi mereka yang menjadi pengikut Kristus, mereka tidak bisa lepas, tidak bisa menghindar daripada apa yang namanya penderitaan atau bahkan aniaya. Karena memang dunia ini bukan milik, bukan tempat tinggal kita. Tapi Tuhan ingin supaya kita selama di bumi ini, kita dipanggil menjadi berkat. Kita diberkati untuk memberkati. Sehingga Tuhan yang terpancar dalam hidup kita ini akan semakin nampak, Bapak Ibu Saudara. Dengan manusia yang lemah ini kita terus belajar kepada Yesus. Karena dia adalah sumber kekuatan. Amin. Ya, firman Tuhan jelas mengatakan berbahagialah kamu jika karena kamu dicela, dianiaya. Ini suatu hal yang biasa yang kita dengar. Sebagai pengikut Kristus kita mengalami
dicela, bahkan dianiaya, bahkan difitnah. Memang tidak ada orang yang kepingin difitnah atau dicela, bahkan dianiaya. Tidak ada seorang pun yang kepingin mengalami hal itu. Tetapi bagi kita firman Tuhan juga, Yesus sudah berpesan, sangkal dilipikul salib. Kadang hal-hal yang memang tidak kita inginkan harus kita terima. Jika itu Tuhan izinkan, itu mendatangkan kebaikan. Kita sudah belajar dari tokoh Ayub. Dia orang saleh, orang paling baik, takut akan Tuhan. Tapi dia harus mengalami ujian. Ingat Bapak Saudaraku, iblis ketika ingin menggocok Ayub, dia harus izin dulu kepada Tuhan. Jadi kita harus tahu, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Dan jika kamu dicobai, kamu akan diberi jalan keluar oleh Tuhan. Jadi bagi kita tidak ada hal yang menakutkan sebenarnya. Tidak ada hal yang harus dikhawatirkan sebenarnya Bapak Saudara. Namun kita kadang masih khawatir, namun kadang kita masih takut. Maklum lagi Bapak Saudaraku, akhirnya kalimat wajar saja karena masih manusia. Memang kita ini masih manusia, tapi manusia Kristus yang ada di dalam diri kita, yang Tuhan inginkan. Amin Bapak Saudaraku, sehingga Tuhan ingin bekerja melalui kehidupan kita. Dia mau kerja secara pribadi Tuhan sendiri bisa. Dia mau melakukan banyak hal dengan kuasanya bisa. Tapi Tuhan rindu melalui hidup kita sebagai tubuh Kristus. Supaya dunia tahu, dunia percaya bahwa pengorbanannya, kematiannya, kehadirannya ke muka bumi untuk menjadi bukti bahwa Yesus tinggal dalam diri kita. Amin. Bukan hal yang harus diragukan, hal yang harus ditakutkan. Tapi justru ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita akan mengalami apa yang namanya kebahagiaan Bapak Ibu Saudara. Luar biasa. Jadi sekali lagi, fitnah, celaan, aniaya bukan hal yang menakutkan. Apalagi di zaman akhir sudah dinubuatkan bahwa mereka semua yang menjadi pengikut Kristus, mereka akan mengalami masa-masa yang sukar. Ya, tetapi ayat 12 ini menjadi jaminan di puncak, yaitu bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Amin. Upahmu besar di surga. Dan Tuhan berjanji, bersukacitalah dan bergembiralah. Bapak Ibu Saudaraku, sebagai pengikut Kristus kita harus tetap menjaga kebahagiaan. Bagaimana kita bisa menjaga kebahagiaan itu? Sebelum kita masuk dalam poin yang pertama, saya mau tanya kepada Bapak Ibu Saudara semua. Ya, sebagai pengikut Kristus, sebutkan satu hal yang membuat Bapak Ibu Saudara bahagia sebagai pengikut Kristus. Sebutkan satu saja. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Jika Bapak Saudaraku meyakini dan sudah mengambil keputusan sebagai pengikut Kristus, mengalami satu kebahagiaan karena mendapatkan jaminan keselamatan, karena mendapatkan pemeliharaan Tuhan, dan lain sebagainya, itu adalah bukti dari iman kita kepadanya. Amin Bapak Ibu Saudara. Sampai hari ini saya sungguh bersyukur. Saya harus menghadapi masa-masa sukar, masa-masa sulit. Ketika jatuh bangun, ya Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Tapi justru Tuhan memberikan kekuatan. Bahkan keberanian untuk menyatakan kebenaran bahwa dalam Yesus ada jaminan. Baik hari ini, besok, maupun lusa, bahkan masa yang akan datang. Tuhan memberikan jaminan dalam hidup saya. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara? Luar biasa saudaraku, mari dalam hidup ini kita semakin yakin berjalan bersama dengan Tuhan. Jika ada Dewan Keamanan PBB yang menjaga keamanan dunia, kita bisa lihat dari situ, dunia masih belum aman. Dunia masih ada peperangan. Ya, karena masih tinggal di dunia. Dan dunia ini sekali lagi sedang larut dengan keinginannya. Keinginan dunia apa saja Bapak Saudaraku? Banyak hal. Tetapi ketika kita merindukan, ya, nanti kita akan melihat bagaimana sikap kita untuk kita bisa tetap melekat kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa menjaga kebahagiaan. Kalau PBB ya menjaga keamanan dunia, kita tidak berbicara luas, tapi kita berbicara kehidupan kita. Bagaimana kita bisa menjaga kebahagiaan yang Tuhan berikan. Yang pertama, buanglah
1 Petrus 1 ayat yang pertama. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Ini adalah hal yang mendasar dalam kehidupan manusia yang seringkali dijumpai, yaitu segala kejahatan. Ya, dunia sedang carut-marut, manusia hidup menuruti keinginannya, terlebih keinginan-keinginan yang jahat. Ya, bahkan tipu muslihat. Orang bahagia, orang mungkin merasa bahagia ketika korupsi, ketika melakukan tindakan-tindakan kejahatan, mencuri, dan lain sebagainya. Mereka nampaknya bahagia dengan tipu muslihatnya, dengan kesombongannya. Mereka kelihatan bahagia, namun bukan itu yang Tuhan inginkan. Ya, oleh sebab itu Tuhan ingin supaya kita membuang segala hal yang jahat, tipu muslihat, sesuatu yang tersembunyi, ketidakjujuran, ya. Kemudian dikatakan segala macam kemunafikan, tidak ada ketulusan. Hari-hari ini semua kita diuji sejauh mana kita memiliki hati yang tulus, ya. Keluarga, hubungan famili yang tulus, teman-teman sahabat yang tulus. Kita diuji, Bapak Saudaraku. Tuhan ingin supaya kita tetap merasakan kebahagiaan jika ada ketulusan. Amin. Tidak ada iri dengki. Ya, tidak ada fitnah. Mari buang semuanya itu. Tindakan kejahatan. Supaya kebahagiaan yang Tuhan berikan tetap terpelihara. Amin. Ya, dimulai dari keluarga, dimulai dari warga kampung, warga kota, warga negara. Kalau ada kebahagiaan, kalau bisa menjaga kebahagiaan, saya yakin dunia ini juga akan bahagia. Ya, tapi karena ada kejahatan, tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, iri hati, dengki, dan fitnah, dunia ini menjadi rusak. Sehingga 1 Korintus 6 ayat 9 sampai yang ke-11 mengatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Jangan sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan beberapa orang di antara kamu demikian dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan. Kamu telah dikuduskan. Kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Jadi Bapak Saudaraku, firman Tuhan mengingatkan, menegur kita. Memang dulu kita pernah melakukan hal-hal yang serupa dengan itu. Namun hari ini Tuhan mengingatkan kita bahwa kita yang sudah memberikan diri kita kepada Tuhan Yesus, kita harus ingat, kita sudah disucikan oleh darah Yesus. Kita sudah dikuduskan oleh firman Allah. Firman Kristus yang hari ini kita dengar, itu mengingatkan kita supaya kita hidup benar, hidup kudus. Bahkan kamu telah dibenarkan. Walaupun dulu kita berdosa, kita dulu pernah melakukan pelanggaran. Saudara ketika menjadi pengikut Kristus, saudara dibenarkan oleh karena penebusan Kristus Yesus. Ini hal yang luar biasa, yang tidak semua ajaran atau agama mengajarkan yang demikian. Karena di dalam Yesus kita dibenarkan oleh pengampunan, oleh pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Sehingga dikatakan kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Disucikan oleh firman dan roh. Bapak Ibu Saudaraku, bersyukurlah jika hari ini kita masih percaya kepada Yesus. Karena Dia yang membawa kita semakin mengenal pribadi Allah yang benar. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Kemudian bagian yang kedua. Ya, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Ini terdapat dalam ayat yang kedua. Ya, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jadi kita merindukan pribadi Kristus setiap hari. Sehingga 1 Petrus 3 ayat 13, ya, dan siapakah yang akan dapat berbuat jahat terhadap kamu?
Jika kamu rajin berbuat baik, tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Ayat 15, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Ya, jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Itu ketika kita percaya kepada Yesus, kita dilahirkan kembali. Dan yang kita rindukan adalah pribadi Kristus. Bagaimana pribadi karakter Kristus semakin kuat dalam hidup kita. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Oleh sebab itu, dua hal ini kita harus memiliki kerinduan, ya, menjadi seperti Kristus. Sehingga lagu bagaikan bejana itu tidak hanya sekedar syair yang kita nyanyikan, tapi yang betul-betul kita mau menghidupinya. Ya, mari kita pandang wajah Yesus, pandang Kristus Yesus. Kita akan mendapatkan kekuatan. Ketika kita memandang salib Kristus, kita akan mendapatkan kekuatan untuk menghadapi kenyataan. Mustahil kita bisa seperti Kristus. Tetapi melalui firman Tuhan hari ini, melalui kabar baik, khotbah Yesus di atas bukit, bergembiralah, bersukacitalah. Ya, bersukacitalah dan bergembiralah karena Tuhan. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita untuk menjadikan Kristus, dikatakan kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Sehingga ayat yang terakhir yang kita akan baca, ayat yang ke-16 dalam 1 Petrus pasal yang ketiga. Firman Tuhan berkata, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Ayat 18, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Jadi Yesus, ya ada yang bertanya, ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Siapa yang membunuh? Ya, karena dosa dia mati. Ingat, karena dosa dia harus mati. Bukan Tuhan yang membunuh Yesus secara manusia, tapi karena dosa Yesus harus mati. Tubuh manusianya yang mati, tapi rohnya dikatakan, ya, tetapi telah dibangkitkan menurut roh. Jika kita mau belajar lebih dalam lagi, Bapak Ibu Saudaraku, ya, Tuhan tidak mati. Tapi yang mati adalah tubuhnya. Tubuh manusianya. Sebagai ganti dosa kita. Oleh sebab itu, kenapa tubuh ini sangat penting? Karena tubuh adalah tempat bait Allah, di mana Tuhan berkuasa. Sehingga ketika kita percaya kepada Yesus, kita bukan milik kita sendiri. Dan menjaga kekudusan adalah bagian daripada iman, adalah bagian daripada pribadi Tuhan sendiri. Dan tubuh kita ini adalah persembahan. Ingat, tubuh kita ini adalah persembahan. Maka kenapa kita harus menderita karena Kristus? Karena ketika kita menderita karena Kristus, berarti kita sudah mendapatkan bagian. Ya, bagian yang Tuhan janjikan. Sebab upahmu besar. Seperti firman Tuhan tadi katakan. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Penderitaan ini adalah cerminan sebagai pengikut Kristus. Kita tidak bisa menghindar, Bapak Ibu Saudara. Iya, ini bukan satu pengajaran tipologi penderitaan, bukan. Tapi ini adalah bagian sebagai pengikut Kristus. Oleh sebab itu, mari, bagaimana kita bisa menjaga kebahagiaan itu? Ketika kita mau membuang segala yang jahat, membuang segala pikiran-pikiran jahat, segala iri hati, dengki, fitnah, ya, bahkan hal yang tersembunyi yang tidak benar, kita harus buang semuanya itu.
Dan kita harus menjadi seperti bayi yang merindukan karakter Kristus selalu ada dalam hidup kita. Memang tidak mudah, tapi percayalah bersama dengan Yesus kita melakukan perkara-perkara yang besar. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami bersyukur kami sudah mendengar firman-Mu. Firman yang sederhana biarlah menjadi kekuatan dalam hidup kami. Karena kami tahu penderitaan ringan yang kami alami tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Berkati kami semua yang mendengar firman-Mu hari ini. Kuduskan kami dengan firman-Mu. Bila hari-hari yang kami lewati kami berjalan bersama iman, bersama dengan iman kepada Tuhan. Dan kami boleh berhasil dan menjadi orang yang beruntung di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kita yang mengasihi, Tuhan katakan bersama. Amin. Tuhan Yesus memberkati.